Dalem Doro. Kok lama sekali, Tondo? Dalem sawek noto foto-fotonipun Doro den bagus. Ya wis, bawakan piring-piringnya kemari. Sendika, Doro. Sampun, Doro. Nduk, bawakan kembang itu ke kamar Doromu. Terima. Dalem, Doro. Sudah rapi semuanya. Sampun, Doro. Aku harap kembalinya Doro dan Bagusmu adalah untuk menetap dan tidak pergi-pergi lagi. Why? Karena aku sendiri senang di sana. Selain itu, what I want to say, Solo is really quite a pleasant place. Wherever you take me, I'll be happy there. But why did you leave Solo anyways? I like traveling. Aku senang pergi ke tempat-tempat terpencil, ke gunung, ke laut, terasa hidup menyatu dengan alam. Dan kau sendiri kenapa pergi dari Paris? Ada saatnya Paris begitu menjenuhkan. Aku mencari ketenangan. Tapi memang aku harus pergi. Kalau tidak, aku tidak akan bertemu dengan kau. Dan sudah berapa lama kau meninggalkan Solo? 5 tahun lebih dia pergi. Seakan-akan Solo bukanlah kota yang tentram baginya. Jiwanya yang menginginkan ketenangan. Sejak lama dia menginginkan rumah yang mungil, yang jauh dari keramaian. Doro dan Bagusmu memang berbeda dari saudara-saudaranya yang lain. Putro-putro dari Garwampil. Dia suka memberontak, bahkan berani berdebat dan melawan Kanjeng Romo. Kamu tidak boleh kuliah di ASRI ataupun di IKJ. Lantas apa maunya Kanjeng Romo? Sir, Kanjeng Romo tidak ingin kamu jadi seniman. Yang menjalani hidup sebagai seniman, Dalem atau Kanjeng Romo? Akhirnya Suryono pulang juga. Aku senang sekali. Jangan kamu lupa ganti kembang itu setiap hari. Supaya kamar ini selalu harum, segar. Aku ingin Doro dan Bagusmu bisa tidur dengan nyenyak. Nggih, Doro. Ayo, Sanet.
Sugeng rawuh, Ndoro. Kamu daerah di sini? Enggih, Namamu siapa? dalem terima, Ndoro. Jangan panggil aku Ndoro. Panggil saja Pak. Nanti Doro dan Ayu marah. Kenapa marah? Mbok Suto mana? Sudah meninggal. Ada apa, Sur? Tidak apa-apa. Kanjeng Ibu mana? Ada di ruang kerja. Sebentar, Senet. Kanjeng Ibu? Sur. Aduh, Sur. Ibu menunggumu sejak tadi. Kok malam sekali? Apa kabar, Bu? Sehat? Syukur, alhamdulillah. Tuhan selalu melindungi ibu. Dan kau sendiri bagaimana? Hah? Dalam tahu. Ibu selalu berdoa untuk saya. Mari, Sur. Ibu tunggu kau untuk makan malam. Wah, Ibu. Kok jadi menunggu saya? Ibu sudah kangen untuk makan bersamamu. Sebentar, Bu. Ada si Anet. Siapa, Sur? Kawan. Si Anet. Kemari sebentar. Kenalkan si Anet. Ini ibu saya. Selamat malam. Oh iya, ibu sudah menunggu kita untuk makan malam. Senang sekali. Terima kasih. Sebentar, Sur. Ibu siapkan makanannya dulu. Aku panggilkan Terima untuk mengantarmu ke kamar. Ya. Terima, antarkan si Anet ke kamarku. Sendiko, Ndoro. Dia mau nginap di sini. Iya, Dan kamu tidur di mana? di kamar depan kan bisa. Loh, kenapa diangkat, Bu? Diganti. Kenapa diganti? Sur, ini kan piring warisan. Dan menurut adat istiadat, piring ini tidak boleh dipakai orang luar. Biarlah, Bu. Sekali-kali biar tamu kita merasakan makan dengan piring warisan. Tapi, Sur, kawanmu itu, dia kan tidak sederajat dengan kita. Ibu tidak tahu kalau dia itu anak orang kaya di Prancis. Ibu seperti Kanjeng Romo, hanya memandang manusia dari luarnya saja. Sur, sudah, ajak kawanmu itu makan. Inggih, Bu. Terima, Dalam, Doro. jangan lupa bawakan air minum ke kamar Doro dan Bagusmu. Sendiko. Itu seperti Mas Suryono. Iya. Ada apa? Kanjeng Ibu. Itu Mas Suryono. Iya, Kang Mas. Kang Mas. Sebentar, Senet. Kawan datang Kang Mas. Semalam, Siapa bule itu? dari mana saja, Sur? Pagi-pagi sudah pergi. jalan-jalan ke pasar, Bu. Si Anet ingin tahu Solo di pagi hari. Jalan-jalan begitu. Memalukan. Kenapa mesti berpakaian yang tidak sopan?
Permisi sebentar. Maaf Kanjeng Ibu, kalau dalam mengecewakan. Kau lihat saudara-saudaramu itu. Meskipun mereka hanya putra-putra selir, tapi tidak seperti kamu. Jangan begitu, toh, Sur. Kanjeng Ibu selalu bicara begitu. Lalu, kawanmu itu akan pulang hari ini. Si Anet akan tinggal lama di sini. Dia ingin mempelajari budaya bangsa kita. Kenapa, Bu? Enggak. Ibu kira dia akan pulang hari ini. Mungkin selama si Anet tinggal di sini, akan merepotkan Kanjeng Ibu. Sudah lama aku tidak mencium kembang ini. Si Anet pasti suka. Ibu sengaja merangkainya untukmu. Ibu ingin kamarmu selalu harum, agar supaya kau bisa tidur nyenyak. Aku laki-laki, tidak suka kembang. Lebih baik buat si Anet. Suryono. Suryono. Ya, aku di sini, Janet. Kemari, sayang. Ini untukmu dari Ibu. Aduh, bagus sekali. Terima kasih, Ibu. Sebetulnya Ibu merangkainya untukku, tapi aku pikir lebih baik untukmu. Silakan. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Mbak Yudadio. Waktu saya dengar suara Mbak Yu tadi, rasanya kok kenal. Tapi siapa begitu? Habis sudah lama ndak ketemu. Iya. Bagaimana kabarnya? Baik. Kelihatannya Mbak Yu sibuk ya? Ya, begitulah. Karina, aduh ayune. Mari Mbak Yu. Kowe ndelok-ndelok sih ya. Iya. Monggo, silakan. Iya. Saya dengar Suryono sudah pulang. Betul. Tapi saya belum sempat mengajaknya ke tempat Mbak Yu. Oleh karena itu, kebetulan karena itu pulang liburan. Saya ajak dia kemari, supaya dia itu bisa ketemu dengan Suryono. Cocok. Memang begitu juga rencana saya. Ibu, Ya, ini dia. Kemari, Sur. Ada tamu. oh Bude Dadio. Bude, Apa kabar, Sur? Kelihatannya seger ya? baik-baik. Bude bagaimana? Ya, baik-baik saja. Sur, coba kau lihat siapa di sana. Karina. Karina. Wah, wah, wah. Ini dia putri yang tercantik di seluruh Solo. Kapan datang? Baru seminggu. Cocok ya, Mbak Yu? Studinya selesai? 1 tahun lagi. Sudah cantik, punya titel. Apa lagi yang kau cari, Kar? Apalagi ya Mbak Yu kalau Suryono. Ya. Kemari, Janet. Kau harus berkenalan dengan Bude Dadio dan Karina, yang masih keluarga kita. Bude Dadio, ini Karina. Dia cantik, bukan? Iya, cantik sekali. Bagaimana, Sur? Jadi banget sekarang? Oh, tentu. Sur, Ya. maaf Janet. Bolehkah Ibu bicara sebentar dengan Suryono? Silahkan. Mbok ojo lunga dhisik to. Bude, Karina, tindak rene iki arep ketemu karo kowe. Masa to arep ditinggal? Dalam sampun janji. Nyuwun pangapunten, Bude. Ora apa-apa. Budi karo Karina ki rak mung mampir. Mbok yo mengko dhisik to, Sur, oleh melunga kuwi. Wis to, tinggalen. Karina rak isih suwe neng Solo. Isih iso ketemu kowe. Nyuwun pangapunten, Bude. Dalem nyuwun pamit. Ya, Bareng, Bu. Ayo, Karina. Iya. Yuk, Janet. siapa tuh orang asing itu? Kawannya Suryono.
katanya mau mempelajari kebudayaan bangsa kita. Jadinya Suryono sibuk terus menemaninya. Oleh karena itu, saya belum bisa mengajaknya ke tempat Mbak Yu. Oh. Mau lihat batik-batiknya ah. Kelihatannya Suryono itu kok intim dengan wong Londo itu. Ya, orang kulit putih kan biasa begitu, Mbak Yu. Sukanya yang bebas-bebas. Ya memang. Tapi rasanya kok ada sesuatu yang tidak beres ya? Apa yang kau bicarakan dengan ibu dan tamunya tadi? Bicara apa? Meskipun aku tidak mengerti bahasa Jawa, aku tahu ibumu tidak menyukai aku. Kenapa kau berperasaan begitu? Aku dengar nada suaranya. Dan dari sinar matanya, aku bisa menangkap akan ketidaksenangannya padaku. Pandangan dan sinar matanya seperti mamaku. Kau orang Perancis yang aneh. Mana ada mama yang tidak menyukai anaknya? Mama lumpuh karena aku. Sehingga karirnya sebagai aktris hancur berantakan. Yang lalu membawa kematian Mama. Bukan itu saja. Papa pun lalu tidak memperhatikan aku. Memang Papa berikan apa yang aku inginkan. Apa saja yang bisa dibeli dengan uang. Itu yang menyebabkan kau datang ke Indonesia. Aku sakit, Sur. Jiwa dan raga. Aku terlibat dalam narkotika. Dokter Chen yang merawat aku menceritakan tentang negeri-negeri timur yang penuh pesona magis dan penuh misteri yang mungkin bisa menolong penyembuhanku. Aku ke Tibet, India, Hong Kong, Jepang, dan akhirnya Indonesia. Di sini aku menemukan kedamaian, ketenangan. Aku sembuh. Kalau kau sudah sembuh, kenapa mulai lagi? Karena aku gelisah. Apa yang menyebabkan kau gelisah? Karena aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Tapi aku tahu ini tidak mungkin. Karena ibumu tidak senang padaku. Apa yang dapat kulakukan untuk menghilangkan kegelisahanmu itu? Marry me. Kawini aku, Sur. Tidak, kau tidak boleh mengawininya. Kalau begitu, Kanjeng Ibu tidak mencintai saya. Untuk apa ibu bertahan hidup kalau bukan untukmu? We love each other, Papa. What I mean is, I truly love Suryono. He is the man who always appears in my dreams. A dream that has come true. Suryono is a man worthy of loving. Kebahagiaanku adalah Sianet. Kalau kamu cuma pacaran, ibu tidak keberatan. Tapi untuk menikahinya, ibu keberatan. Dia orang asing. Agama, adat istiadat, dan kehidupannya berbeda dengan kita. I know the religion, the way of life, and the culture are very different. And I also know that it is not easy to suddenly become a wife of a Japanese,
especially. But Papa, here I have found the greatness of God, which has brought together my feelings and Suyono's feelings, my love and Suyono's love, so that any problems we have to face now seems easy. Bagaimana Kanjeng Ibu? Saya tidak bermaksud menentang kehendak Kanjeng Ibu. Saya hanya meminta Kanjeng Ibu merestui perkawinan saya dengan Syanet. Kamu mau Ibu berterus terang? Iya. Ibu tidak setuju. Tapi Ibu tahu, walau Ibu tidak setuju, toh kau akan melanggarnya. Kau anak Ibu satu-satunya. Ibu merestuimu. Daripada akhirnya kau tidak karuan. Kanjeng Ibu jangan menangis. Putra nyuwun pangapunten. Kanjeng Ibu, dalam minta maaf. Kanjeng Ibu jangan menangis. Sudahlah, Bu. Aduh. Ada apa? Kanjeng Ibu sakit? Dalam ambilkan air untuk Ibu. Tidak usah. Betul, Kanjeng Ibu tidak apa-apa? Kalau begitu, Kanjeng Ibu tiduran saja dulu. Tapi kamu di samping Ibu ya. Kamu mencintai gadis kulit putih itu. Kamu ingin mengawininya. Bukankah Kanjeng Ibu tidak setuju? Walaupun dalam mencintainya, antara Kanjeng Ibu dan saya, memang selalu ada yang tidak sependapat. Sudahlah Kanjeng Ibu, lupakan saja. Kamu boleh mengawininya. Dan Kanjeng Ibu akan sakit. Ibu memang ingin anak laki-laki Ibu menikah dengan orang Jawa. Kanjeng Ibu, dalam tidak mencintai calon yang Kanjeng Ibu ajukan. Jadi, lebih baik dalam tidak menikah saja. Ibu ingin membahagiakan kau, Ger. Semua ini demi kebaikanmu. Apa gunanya mengawini gadis itu? Jika ternyata Kanjeng Ibu tidak setuju. Mungkin karena Ibu sudah tua. Ibu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Lillahi ta'ala. Ibu rela kau menikahi gadis itu. Papa, the day of happiness has finally arrived. I'm married to Suryono Suryo Prabowo. By the time you get this card, we'll be on our honeymoon. Don't be shocked, Papa, but we are having our honeymoon in the forest, as we wanted. Aku senang sekali dengan tokoh Putri Sembodro ini. Dia adalah istri dari Arjuna. Dia adalah perlambang wanita sejati. Seorang istri yang mandiri. Dia tetap setia. Meskipun tahu banyak wanita-wanita lain dalam kehidupan suaminya. Aku berharap
kau pun bisa seperti Putri Sembodro. Jangan terlalu memaksa keinginanmu itu, Sur. Terimalah aku seperti apa adanya. Aku adalah Janet, seorang istri bagimu. Janganlah menginginkan aku menjadi seseorang dalam lukisanmu itu. Terlalu berat dan tidak mudah bagiku. Ada apa lagi, Janet? Kapan kita pulang? Pulang kemana? Di sini rumah kita. Aku tidak senang tinggal di sini lagi. Lantas di mana yang kau senangi? Di mana saja. Asal tidak di hutan ini. Aku tidak punya kawan. Tapi aku kan selalu ada di sisimu, sayang. Kau terlalu sibuk dengan lukisanmu. Tapi itu kan duniaku. Bagaimana dengan aku? Di mana duniaku? Apa yang aku harus lakukan di hutan ini? Kau tidak bisa menyuruh aku terus begini. Aku tidak bisa, Sur. Dan kau tahu, aku bukan perempuan Jawa. Meskipun aku sudah menjadi istri seorang Jawa. Aku tidak suka kau bicara begitu. Jadi, Kau harus menyesuaikan diri dengan tempat di mana kau berada. Kalau tidak, dimanapun kau tidak akan senang. 6 bulan di hutan. Cukup kan, Sur? Kita pindah ke Jakarta atau ke Paris. Kau juga bisa hadir di berbagai aliran lukisan di sana. Aku sudah merasakan hidup di sini. Sekarang giliranmu hidup di Paris. Mau? Kau dingin sekarang. Janet, Mas Sherry, aku tidak suka jika perempuan, maksudku istriku, sampai berani bicara begitu. Di negeriku, perempuan berhak mengatakan apa yang diinginkannya. Bukan malu-malu kucing seperti pembantumu itu. Jangan bawa nama Terima dalam persoalan ini. Kamu cari gara-gara. Aku sengaja mencari gara-gara. Agar hidup kita lebih hangat. Tidak dingin seperti salju. Tidak ada letupan. Bosan. Bagaimana bisa kau mengatakan bosan kepada suamimu? Kita ini suami istri. Untuk apa letupan? Karena kau tidak mau mengerti. Mengerti apa? Mengerti aku. Mengerti kalau istrimu adalah seorang Perancis. Dan kalau kau tadi menginginkan aku menjadi seseorang dalam bayangan lukisanmu, aku pun menginginkan yang sama. Seorang suami yang seperti dalam bayanganku. Mau kemana? Apa pedulimu? Aku suamimu. Wajib peduli. Aku ingin udara segar. Malam-malam begini keluar. Apa kata penduduk nanti? Janet! Buat apa peduli sama penduduk? Janet! 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 Ah! Janet! Ah! Janet! Apa sebenarnya yang kau inginkan? Pulang ke Paris. Baik, aku antarkan. Asal jangan kau bunuh diri di sini. Kau takut aku mati? Tentu. Sudah makan? Doro dan Ayu tidak mau makan, Doro. Apa dia mau makan roti? Kamu sudah belikan, Ma? Sampun, Doro. Tapi juga tidak mau. Loh, apa lagi? Katanya mau makan kalau disuapin Doro dan Bagus. Darahmu kemana? Darahmu itu loh, Ma. Kapan dewasanya? Sudah punya istri, masih juga senang keluyuran. Istri sedang sakit juga keluyuran. Doro dan Bagus tidak keluyuran, Doro. Kalau tidak keluyuran lalu kemana?
Melukis? Melukis kan bukan keluyuran, Doro. Kok kamu tahu bendaramu melukis? Apa dia bilang sama kamu? Enggak. Kok kamu tahu? Dalam tadi lihat Doro dan Bagus bawa alat-alat melukis. Persis seperti Kanjeng Romonya. Kerjanya cuma keluyuran saja. Ya lain, Tondoro. Yang kamu maksud lain, apanya? Nyuwun pangapunten, Doro. Aku mau tanya, di mana letak lainnya, Nduk? Kok diam? Dalam mohon maaf, Doro. Dalam tadi asal ngomong saja. Ya tidak mungkin, toh. Ayo, katakan. Apa yang lain tadi? Nyuwun duka, Doro. Dalam badhe mundur ke Pareng. Kamu tidak boleh menghindar sebelum menjawab pertanyaanku. Anu, Doro dan Ayu. Lainnya, kalau Suargi Kanjeng Romo kabarnya nakal, tapi Doro dan Bagus kan tidak. Begitu saja kok kamu tidak berani jawab. Aku tahu kalau almarhum suamiku nakal, suka perempuan. Rata-rata pria itu begitu. Makanya, kalau kamu memilih suami nanti yang betul. Bu, ada apa? Ada tamu untuk Ibu. Ya, saya datang. Nduk, coba kamu tanyakan Doro dan Ayu mau makan apa, ya? Sendiko. Nyuwun pangapunten, Doro. Ada apa, Terima? Doro Kanjeng Ibu tanya, Doro dan Ayu Janet mau makan apa? Doro dan Bagus Suryono di mana? Belum pulang, Doro. Ada apa? Duduk sini, Terima. Di sini saja, Doro. Kenapa? Dalam tidak boleh. Nanti Doro dan Bagus marah. Tidak apa-apa. Aku senang kau menemani aku. Itu sudah menjadi kewajiban dalam, Doro. Dan Doro dan Bagus pun menyuruh begitu. Ya. Kau tentu sayang pada Doro dan Bagus. Doro dan Bagus orangnya baik, Doro. Suryono memang baik. Aku sangat mencintainya. Kau juga tentu ingin punya suami seperti Suryono. Ya kan, Terima? Terima? Dalam ini cuma abdi, Doro. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi, kau pernah membayangkan itu, bukan? Tidak, Doro. Tidak pernah. Dalam tidak berani membayangkan sesuatu yang tidak mungkin bagi Dalam. Shane? Ya. Ada tamu. Please? Jeanette. Jeanette. Papa. How have you been? I'm fine, Papa. I'm so happy you're here. Madame, I've already spoken with Jeanette on the subject, and she wishes that I bring her with me when I return to Paris. I hope this plan meets Madame Suryono's approval. Janet akan mengikuti ayahnya ke Paris. Dan kau mau ikut? Entahlah. Kok entah? Dalam bingung. Papa always knows when something is troubling his little girl. Is it perhaps the magic of this place is starting to fade? Isn't it time to pack your bags and come home to Paris for a while? But what about Suryono? He doesn't want to leave Java. That is not a problem. Papa will give you money on the condition he agrees to a divorce. He'll never agree to that. My silly, sweet Jeanette.
Of course he'll agree to a divorce. If I must, I will pay him $1 million. He'll never agree. If that is the case, then you must just leave this new husband of yours. Life is too short to worry too long on such matters. We'll just leave him some money, and you shall come home to Paris with me. Inilah yang Kanjeng Ibu takutkan ketika kau meminta izin untuk menikahi Janet. Budaya kita berlainan. Sebagai wanita Jawa, Kanjeng Ibu bisa merasakan gelagat yang tidak baik dari perkawinanmu itu. What is there to worry about? We'll just pack our bags and leave this place. My lawyers in Paris can worry about your divorce from Soriano. That's the problem. What are you saying? You still want a divorce, don't you? But, Papa, that's the problem. So, you've decided after all that you love your young man and don't want to leave him. Yeah, Papa. And you want to bring him back to Paris with us. But he doesn't want to leave Java. Ooh la la. This you do not want, that he does not want. We have arrived at what is called an impasse. Jeanette, enough is enough. Come back to Paris with Papa. After a while, your Soriano will miss you and come running back to you. Papa still remembers how the boys of Paris used to line up at our door, hoping to have a date with my sweet little Jeanette. But, Papa, the problem is the other way around. It is your Jeanette who is crazy in love and can't bear the thought of leaving Soriano. If that is the case, it is time that you and Soriano have a heart-to-heart talk. I can't. I can't talk to him now, Papa. We just had an argument. But what is the problem? Is it another man or perhaps another woman? It's not like that. It's Soriano's mother. According to Soriano, I spoke to his mother without showing the proper respect. He does not like to have his mother criticized. Yeah. So strange. In the West, we are free to criticize, to say as we feel. Yeah, but Soriano says it is not right for a woman to criticize her mother-in-law. Papa, all I said was that his mother is too passive and never permits her feelings to be seen. Poor Jeanette. You're caught in the middle between two very different cultures. Now Papa understands. It is impossible for you to live in this place. Pergilah, Sur. Kalau kau memang mencintainya. Asal jangan sampai melupakan negerimu sendiri. Dan tetap menjadi warga negara Indonesia. Kenapa kau diam saja? Dalam mau kerja apa di sana? Dan dapat duit dari mana? Kamu bilang orang tua Janet kaya. Dalam bukan laki-laki pengeretan yang mau saja disuapi istri. Dalam masih teraing kusumo. Masa makan saja harus minta sama istri? Tapi tidak baik suami istri hidup berpisah. Kau masih marah padaku? Aku tidak marah. Aku hanya menyesalkan. Kenapa kita telah bertengkar di saat menjelang perpisahan ini? Maafkan aku, Janet. Aku begitu bingung. Panik dengan kepergianmu. Aku cinta padamu. Aku takut kehilanganmu. Aku tidak bisa membayangkan perpisahan ini. Aku tidak ingin. Aku tidak mau kau pergi. Karena adat istiadat di sini, istri haruslah mengikuti suaminya. Berbeda dengan adat istiadat di negaramu. Seorang istri bebas pergi kemana dia suka. Aku tidak dapat menahanmu. Karena kau bukanlah perempuan Jawa. Aku coba untuk mengerti ini. Tapi tidak bisa. Dan aku tidak mendapatkan alasan kenapa kau ingin pergi dari Solo.
Karena itulah aku tidak mau mengerti kalau kau akan pergi. Aku kecewa kau lebih mendengarkan ayahmu. Boleh saja, dan kau tidak salah. Tapi sebagai seorang suami, aku kecewa. Sur, untuk sementara ini, aku harus kembali ke Paris. Aku takut kebosananku di sini berubah menjadi kebencian. Nanti bila aku kangen, aku akan kembali ke Solo. Dan apabila kau kangen, kau yang ke Paris, mungkin ini adalah jalan yang terbaik untuk kita. Tuhan, aku ingin merangkul istriku untuk selama-lamanya. Aku pun ingin berada dalam rangkulanmu untuk selama-lamanya, Sur. Nanti apabila meninggalkan Solo, aku keluar dari pintu ini. Apakah aku masih bisa masuk kembali dari pintu ini? Aku tidak dapat mengatakan bahwa pintu ini akan selalu terbuka bagimu. Apabila pintu ini terbuka, kau bisa saja masuk. Tapi apabila pintu ini tertutup, aku harap kau sudah berada di dalamnya. Oh, thank you. Welcome. How are you? Fine, thank you. May I take your bag? Sure. Did you have a good flight? Oh, yes. Oh, she's coming. Hi. Hello. Hi. Hello. Hello. There she is. Hi. Welcome home. Hello, everybody. Oh, I'm glad you're all here. Yeah, we're so glad to have you back. Thank you. You're looking good. Hello. Welcome. Thanks for coming. Good to see you. Oh, Welcome home, Jeanette. I'm glad to see you. Me too. Thank you. Halo. Thanks. Hi, Gerard. Bagaimana kabar di sana? How are you? Senang sekali aku di sana. Oh ya? Jeanette, come meet an old friend. Dr. Chen! You still remember me? Of course! How could I ever forget you, Doctor? You're the one who introduced me to the beautiful paradise of the East. Oh, I've got something for you. Maggie! Maggie! Oui, mademoiselle? Could you bring my bag here, please? Oui, mademoiselle. What is it? Something you like. I didn't forget. Thank you, Maggie. Voila, Doctor. Huh? It's the best of its kind. Oh, thank you very much. How nice of you to remember me. What about Prince? Oh, Doctor. I don't know how to say this, but he has stole my heart and soul, Doctor. You are very lucky. Why didn't you bring him here? We have a slight problem, Doctor. Hmm? You know very well that I cannot be caged in the same environment. It's boring.
That's the reason that I returned. Even though we have to part for a while, but I found both peace and happiness there. The people there are very friendly, warm, and polite. The customs and traditions are very interesting. Doctor, I'm in love with that country. And with that man. I know. I can see it in your face, in your eyes. Full of love. Jeanette, come have Dr. Chan join us for some food. Oui, Papa. You go right ahead. I'll change. Oui, d'accord. Janet cintaku. Setelah kepergianmu, segalanya jadi begitu kosong dan dingin. Kehangatan barulah kurasakan apabila aku mendatangi pondok, di mana hari-hari kita lalui bersama-sama dengan segala suka dan duka. Dan terlintas kembali manisnya bulan madu itu, Janet. Aku merindukan itu kembali. Kapan kau kembali ke Solo, Janet? Kapan kau datang kemari, Sur? Aku menunggu. Janet, sudah lama menunggu? Aku memutuskan untuk tidak pergi. Kenapa? Aku tiba-tiba merasa tidak ingin pergi. Tadi kulihat kau melamun. Apa yang kau lamunkan? Aku tiba-tiba teringat pada Solo. Suryono. Kau masih ingat padanya? Tentu. Dia masih suamiku. Tapi dia tidak mau kemari. Aneh suamimu. Kuharap kau tidak sedih. Aku mengkritiknya. Tidak pantas wanita cantik bersedih. Aku mengajakmu pergi karena ingin menghilangkan kesedihanmu. Aku tidak sedih. Aku malah sudah mulai merasakan artinya tirakat. Tirakat? Apa itu? Kau tidak akan pernah mengerti. Seperti juga kau tidak akan mengerti diriku. Jauh dari suami, aku coba mandiri, pasrah, dan menerima keadaan ini. Seperti umumnya perempuan Jawa. Itulah yang Suryono inginkan dari diriku. Oke, tapi kau bukan di Jawa sekarang. Di mana saja. Aku adalah istri seorang Jawa. Kekeruhan dengan suamiku Suryono bukanlah alasan untuk hanyut terbawa arus. Please, aku mencintaimu, Janet. Aku sudah menyukaimu sejak kita bertemu di kedutaan dulu. Tetapi aku mencintai suamiku. Kenapa, Ndoro? Terima. Nafasku sesak. Kenapa, Ndoro? Kerok aku
Badan Doro panas. Tapi mau dikerok di mana? Doro Denayu marah kalau Tuan Doro ada di sini. Dalem panggilkan Doro Denayu. Tidak usah. Tadi juga aku sudah mau minta tolong Kanjeng Ibu. Tapi Kanjeng Ibu tidurnya pulas. Aku tidak kuat lagi. Doro? Yang mana harus dikerok, Doro? Di sini. Nun sewu. Sakit, Doro? Iya. Perlahan-lahan. Maaf, Doro. Janet? Janet. Doro, Dalem mau pulang, Doro. Ada apa, Toh Terima? Dalem sakit, Doro. Kau memang pucat. Kalau sakit, kenapa mau pulang? Dalem ingin pulang saja, Doro. Ada apa, Toh Terima? Dalem sakit. Kalau sakit kan lebih baik di sini. Nanti sore aku antar ke dokter. Nyuwun duka, Doro. Dalem pilih pulang saja. Apa mau tambah gaji? Boten, Doro. Atau mau ikut orang lain? Boten, Doro. Betul, tidak mau ikut orang lain, Duk. Sungguh mati. Tidak, Doro. Kapan mau pulang? Sekarang. Sekarang? Nggih, Doro. Nduk, Dalem, mana Terima? pulang, Doro. Aku sendiri tidak tahu kenapa tiba-tiba anakmu minta izin pulang. Aku tidak memarahinya. Terima sudah kuanggap seperti keluargaku, bukan pembantu. Mohon hampura, Gusti. Dalem mohon Gusti sudi mengampuni kesalahan anak dalem. Anakmu itu baik kok. Aku benar-benar tidak tahu kenapa dia tiba-tiba berubah. Matur sembah nuwun, Gusti. Mungkin mau kerja tempat lain. Tidak, Gusti. Dia tidak mau kerja di mana-mana. Wah, lantas sekarang kerjanya apa? Cuma melamun saja, Gusti. Wah, Blai, ciloko. Mungkin dia jatuh cinta. Tapi dengan siapa ya? Anak saya kan jelek, Gusti. Mana berani dia jatuh cinta. Anakmu itu cantik. Sungguh. Begini. Suruh dia soan ke sini lagi. Biarlah tidak usah bekerja. Tidak apa-apa. Sing penting,
dia datang ke sini. Mah, aku nggak mau kembali ke sana lagi. Kowe ndak usah bekerja, Nduk. Cuma sowan menghadap Ndoro dan Ayu Suryo saja. Tidak, Pak. Aku tidak mau pergi ke sana lagi. Kenapa, Toma? Kok nangis lagi? Kok ndak mau ke sana saja kok pakai nangis? Kalau si mbokmu masih ada, pasti dia tahu apa yang membuatmu sedih. Sekarang katakan pada bapakmu, apa yang membuatmu sedih? Dok. Bapak tahu sekarang kenapa. Dengan siapa, Dok? Hah? Aib ini bisa ditutupi kalau kue mau mengatakan dengan siapa kue berbuat. Kok terus terang, Tondo. Kue pasti melakukannya dengan orang yang kau cintai. Kalau begitu dengan siapa, Nduk? Masa ya dengan Doro dan Pak Suryono? Tidak mustahil, toh. Apa ya dengan maling? Iya, Pak. Memang maling. Apa malingnya masuk rumah Gustimu? Iya. Apa saja yang dicuri? Kok Gustimu ndak cerita? Cuma aku yang dicurinya. Pak, aku mau minggat. Minggat kemana? Ya pergi kemana saja. Asal orang-orang di desa kita tidak tahu kalau aku mengandung. Ya. Aku malu, Pak. Temannya Pak Kromo, mereka bertemu dengan Karto dan Trimah. Trimah mengandung. Kok cuma sebegitu moral Trimah? Tidak disangka kalau dia akan berbuat sejauh itu. Siapa mengira anak sebaik itu ternyata moralnya bejat. Makanya ibu suruh bakar kasurnya. Siapa tahu dia berbuat di kamar itu. Entah siapa laki-lakinya. Dibakar. Biar sialnya ikut terbakar. Tidak, Noro. Sekarang jelas masalahnya. Kenapa mereka menghilang dari desa? Ya, karena perut Trimah sudah isi. Mungkin dengan tukang becak, atau tukang ronde, mungkin juga dengan tukang parkir. Tapi rasanya dia tidak pernah keluar malam. Tapi entahlah, siapa tahu malam-malam dia ngelayap. Bagaimana pendapatmu, Sur? 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 Sur. Tidak, Noro.
Astagfirullah. Sur? Kenapa kau nger? Ibu mengerti. Kau mungkin senang pada Terima. Anak itu memang cantik. Tapi sayang, cuma cantik wajahnya. Perangainya tidak cantik. Ibu mengerti kau sedih. Tapi untuk apa memikirkan Terima yang bejat itu? Siapa bilang dia bejat? Lalu apa namanya kalau bukan bejat? Gadis belum kawin tapi bunting dan tidak ketahuan laki-lakinya. Dia hamil. Hamil itu sebutan untuk wanita terhormat. Dan bunting adalah sebutan untuk wanita yang rusak moral. Seperti Terima. Terima tidak rusak moralnya. Pada dasarnya, Terima itu memang baik. Tapi kenyataannya sekarang, yang begitu itu bisa terjadi karena saling mau. Kalau dia tidak mau, kan hal itu tidak akan terjadi. Kenapa dia tidak menolak? Pembantu mana yang berani menolak? Kalau yang menginginkannya itu... Siapa? Putro. Siapa? Putro. Putro siapa? Kang Putro, Kanjeng Ibu. Ya Allah, Gusti, la ilaha Gusti, belum habiskah penderitaan hamba ini? Belum cukup telah tirakatku. Gusti, kuatkanlah hamba. Kanjeng Ibu. Maafkan Kanjeng Ibu. Janganlah Kanjeng Ibu mengatakan Terima itu bejat. Kasihan. Dia menanggung aib itu sendiri. Maafkan Kanjeng Ibu. Ibu selalu memaafkanmu, Ger. Kanjeng Ibu, maukah Kanjeng Ibu mengabulkan permintaan dalam? Apa yang kau inginkan, Sur? Izinkanlah dalam mengawini Terima. Dalam harus bertanggung jawab, Kanjeng Ibu. Mengawini Abdi? Ya. Mengawini Abdi yang telah mengandung anak dalam. Bagaimana dengan Janet? Dalam akan menceraikannya. Cerai! Wake up, baby. Don't sleep. We'll be home soon. You're gonna meet Daddy, love. Kau akan segera bertemu dengan ayahmu. Ya? Here we are. Kita sudah sampai, sayang.
Tutup, Nyonya. Ada apa ya? Coba saya lihat sebentar. Ono tamu, Nduk. Ndoro dan Ayu Suryo ndak mau terima tamu. Loh, ini tamunya dari luar negeri. Iya, tapi Ndoro ndak mau diganggu. Coba, Nduk. Kasih tahu pada Gusti Suryo dulu. Saya ndak berani, Pak. Don't cry, sweetheart. Ada apa ini? Katanya Gusti Suryo tidak mau menerima tamu. Loh, kenapa? Ndoro dan Ayu ndak mau diganggu. Kenapa? Suryono mana? Ndoro dan Bagus ndak ada. Kemana? Saya Janet, istrinya Suryono. Loh, Ndoro dan Bagus kan sudah... Sudah apa? Mana terima? Lah itu. Itu apa? Apa? Aku tidak dapat mengatakan bahwa pintu ini akan selalu terbuka bagimu. Apabila pintu ini terbuka, kau bisa saja masuk. Tapi apabila pintu ini tertutup, aku harap kau sudah berada di dalamnya. Halo. Ibu? Siapa ini? Janet. Janet? Aku ingin bertemu dengan ibu. Boleh? Saya mendengar apa yang telah terjadi. Tapi bagaimana mungkin? Saya ingin mendengar dari ibu tentang Suryono. Ibu tidak tahu bagaimana harus mulai menceritakannya. Dan haruskah itu diceritakan kembali? Kau benar. Bagaimana mungkin? Tapi semuanya telah terjadi. Dan aku harus kehilangan Suryono. Aku kehilangan kau, Sur.
Beberapa bulan yang lalu, aku terbangun dari mimpi dan merasakan sesuatu yang tidak aku ketahui. Tapi sekarang semuanya sudah jelas. Aku tidak bisa lagi bertemu dengan Suryono. Sekarang semuanya selesailah sudah. Janet, dulu ibu pernah tidak menyetujui pernikahanmu dengan Suryono. Tetapi setelah menikah, ibu berdoa untuk kebahagiaanmu berdua. Dan tidak pernah membayangkan kejadian ini. Aku salah karena telah meninggalkannya. Tidak. Tidak, Janet. Percayalah. Kamu harus percaya. Di sini kami percaya bahwa jodoh, umur, rezeki, nasib ada di tangan Tuhan. Dan takdir jugalah yang menentukan begitu. Iya. Takdir telah mempertemukan aku dengan Suryono. Mencintainya. Dan kini memisahkan kami. Sekarang aku harus pergi. Tapi sebelum pergi, ada sesuatu yang harus ibu ketahui. Ibu. Ya Tuhan. Janet. Aku membawanya pulang ke Solo. Agar dia bisa bertemu dengan bapaknya, eyangnya, dan juga tahu pada tanah airnya. Tapi ternyata dia tidak bisa bertemu. Tidak mungkin. Janganlah kau berkata begitu, Janet. Ya, tapi aku menyesal. Dia telah menempuh perjalanan yang begitu jauh. Tapi sia-sia. Sayang, ini eyangmu. Siapa namanya, Janet? Aku belum memberikan nama. Karena aku ingin Suryono lah yang memberi nama padanya. Tapi sekarang, mungkin ibu yang bisa memberi nama untuknya. Aku ingin dia mempunyai nama Indonesia. Agar nanti dia tahu kalau bapaknya orang Jawa. Dan aku pun bisa bercerita padanya tentang negeri ini. Tapi ada satu hal yang tidak dapat kuceritakan padanya. Kalau dia bertanya, siapa bapaknya? Dan di mana bapaknya? Janet, ibu percaya kau bisa menceritakannya dengan baik. Dia tidak boleh menderita.
Anak-anak tidak boleh menderita karena orang tuanya. Tugas seorang ibu harus melindungi anaknya. Ya, Ibu. Tapi sekarang aku harus kembali ke Paris. Begitu cepatkah kau harus kembali, Janet? Ibu ingin menahanmu untuk tidak pergi. Aku pun ingin. Tapi aku tidak melihat. Kenapa aku harus tinggal lebih lama? Goodbye, Kanjeng Ibu. Janet, kita akan bertemu lagi, bukan? Suatu hari nanti, kau mungkin ingin kembali ke sini. Aku selalu ingin kembali. Bagaimana aku bisa melupakan Solo dan Suryono? Kalau kau datang, tinggallah di rumah. Rumahmu juga. Apapun yang telah terjadi, kau sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Dan putramu ini harus tahu bahwa eyangnya ada di Solo. Terima kasih, Kanjeng Ibu. Jaga dirimu baik-baik, Janet. Dan cucuku. Terima kasih, Kanjeng Ibu. Ya Tuhan, lindungilah anak cucuku.